Bapak sekalian, harus kita ketahui karena bisa jadi sakit itu sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita ini untuk menyadarkan kita sebagai tafsir peringatan gitu ya. Seperti apa sikap kita dengan sakit itu, apakah menjadi lebih baik iman kita kepada Allah atau justru sebaliknya kita menjadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang saya mulai pertama, bagi kita yang ditimpa sakit itu pertama harus bersabar. Ya, bersabar. Bersabar ini bisa kita lihat dari sikap kita. Nah, pas sakit dan sakit itu tidak sembuh-sembuh. Pertanyaan kita bersabar dan terus senantiasa pasrah kepada Allah atau sebaliknya uring-uringan, terutama yang sakit gigi. Yang sakit gigi kalau ditanya kira-kira sabar atau uring-uringan, mati lorong ditakoni gitu ya. Itu kalau sakit gigi. Makanya tidak ada orang yang mau menjenguk orang yang sakit gigi. Jadi harus sabar Pak, sakit Pak. Sakit apapun betulnya, Masya Allah. Sehingga ketika kita menjenguk orang sakit itu kalimat yang disunahkan untuk dikatakan oleh orang yang menjenguk orang sakit adalah yang pertama la ba'sa tahurun. Tidak apa-apa. Sesungguhnya kondisimu saat ini yang sedang sakit itu untuk membersihkan, mensucikan dirimu dari dosa-dosa yang secara sengaja atau tidak secara sengaja sudah kalian lakukan. Maka dengan sakit itu digugurkan dosa-dosa kita. Oh kalau begitu sakit kulit tolong ya sampai mati. Dosa itu banyak kan juga. Itu namanya orang putus asa. Ya. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang kuda hitam yang dia ini kena penyakit epilepsi, satu penyakit yang nggak pernah sembuh. Ya. Ya. Beliau minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan aku agar aku tidak kambuh epilepsiku atau ayatku. Kenapa? Karena begitu epilepsiku ini kambuh, auratku tampak. Ya, orang epilepsi kan kejang-kejang gitu ya. Kalau pas sendirian, kemudian pakainya terbuka tampak, walaupun hitam legam begitu, ya tetap saja dia menyadari seorang perempuan itu auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Rasul memiliki dua pilihan diberikan kepada kuda hitam itu. Aku akan doakan engkau agar engkau sembuh dari sakitmu, ya. Atau yang kedua, engkau bersabar dengan sakitmu. Maka jaminannya, ya, maka engkau akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kuda hitam itu kira-kira memilih yang mana? Memilih yang sakit. Bayangkan. Kalau begitu aku memilih yang kedua, jaminan masuk surga. Jadi yang pertama nih, nitenge apa dewi sabar orang nanti kok paringi loro itu. Kira-kira kita seketika sakit itu langsung uring-uringan atau enggak? Ya, anak saya itu yang paling gak tahan sakit. Sakit gigi aja maunya bunuh diri katanya. Wah, saya harus bunuh gitu. Kalau bunuh itu bunuh diri katanya. Enggak kuat, sudah 3 hari sakit gak sembuh-sembuh. Saya sakit gigi 1 tahun sampai kepala itu saya taruh bawah terus. Saya sakitnya. Saya mengandalkan yang namanya antibiotik saya ganti dengan habatus sauda. Gitu ya. Gak sembuh-sembuh Pak. Akhirnya sembuhnya hanya dengan minum kataflak ditambah dengan antibiotik apa itu namanya amoxicillin. Minum sekali langsung Masya Allah berkurang begitu. Tapi sudah kadung janggut saya ini sudah gak ada rasanya, mati rasa. Karena saya bekal apa namanya saya kompres dengan air es nggak sembuh, saya kasih air panas nggak sembuh gitu kan. Saya kasih obat-obatan apa namanya obat-obatan herbal nggak sembuh. Sembuhnya dengan Allah kasih melalui apa tadi kataflam dan amoxicillin saja. Kira-kira yang menyembuhkan sakit gigi ini kataflam dan amoxicillin atau Allah Subhanahu wa taala? Allah. Itu yang kadang kita keliru bersikap tidak sabar. Apa contohnya tadi? Yaitu ketika kita sakit yang kepikir pertama adalah obat bukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sakit gigi yang kepikir pertama adalah kataflam dan amoxicillin kan gitu ya. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan sesungguhnya kita nggak tahan dengan rasa sakit dan kurang sabar. Yang keluar adalah berpikir tentang obat-obatan dan bisa kita uringan. Yang kedua, terkait dengan kewajiban bersabar ini, ketika sakit boleh kita boleh loh mengatakan, aku sedang sakit, begitu boleh.
Aku orang mengaji, aku lagi loro ini boleh begitu ya. Bukan berarti nggak boleh, aku lagi loro. Bukan nggak boleh, tetap boleh saja mengatakan begitu. Mau izin kok terus menang baik. Mau kurang banget menang baik. Jadi bilang sabar katanya. Ya tetap saja boleh. Aku lagi loro, aku izin orang banget yang bergawe. Ditambah dengan kalimat yang dianjurkan Rasulullah ketika kita tertimpa musibah termasuk sakit, yaitu kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Yang pertama sekalian. Jadi monggo dicek masing-masing. Ya, kita sudah masuk kategori orang yang benar dalam bersikap ketika sakit, yaitu yang pertama sabar. Yang kedua, ketika kita sakit, ini disunahkan untuk berobat. Ya, disunahkan untuk berobat. Karena saya dapati di akhir-akhir ini banyak orang ketika sakitnya lama itu ada dua pilihan. Dia mengatakan yang pertama kok orang mari-mari tuh. Akhirnya malas berobat terus begini. Tapi nggak mau berobat, enggak berobat. Yang kedua, sikapnya istijal, buru-buru pengen sembuh, pengennya begitu ngombe obat begitu langsung mari. Ya, ada ya? Jadi ada dua kutub ekstrim. Yang satu itu putus asa karena sakitnya nggak sembuh-sembuh, yang satu lagi pengennya buru-buru cepat sembuh. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala membuat sunnatullah, kebiasaan dalam penciptaannya itu semuanya berdasarkan tahapan. Sebagaimana Al-Quran turun itu secara bertahap, penyembuhannya pun juga bertahap. Termasuk sakit kita ini, kalau mau sembuh ya jangan buru-buru kemudian begitu minum obat Pak belum langsung mari. Kok enak man? Tanpa diuji. Masya Allah. Jadi yang kedua, silakan berobat sekalian. Jangan tidak berobat. Kalau panjenengan tidak mau berobat, berarti panjenengan menyalahi sunnatullah. Kalau panjenengan menyalahi sunnatullah, berarti panjenengan semua sedang menyalahi aturan-aturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah tidak menurunkan sakit kecuali juga menurunkan obatnya. Maka berobatlah kalian. Ya tadi aku berobat ramari-mari. Tetap saja berobat. Ketika panjenengan melakukan ikhtiar pengobatan atau berobat itu, panjenengan sedang menggugurkan kewajiban panjenengan. Itu yang penting. Ya. Karena Rasul memerintahkan seperti itu, menunjukkan bahwa kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika menurunkan sesuatu berupa sakit itu pasti Allah juga memberikan obatnya. Ini Allah sedang menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia kecil saja. Ada sepasang suami istri yang istrinya sakit kanker, berobat ke Jerman karena di Arab sana sudah nggak ada dokter yang mampu mengobati. Bagian mungkin seorang dokter mampu mengobati. Dia hanya berikhtiar saja membantu melakukan pengobatan. Ada pun yang memberi kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suami istri ini kemudian berikhtiar berobat ke Jerman sana. Kankernya sudah parah. Oleh dokter di Jerman sana itu diperkirakan usia tinggal 3 bulan. Ya. Akhirnya ya, sepasang suami istri berdiskusi bermusyawarah. 3 bulan menunggu kematian dalam keadaan pasrah seperti ini tidak lebih baik daripada kita kemudian berusaha berikhtiar. Kita pulang dulu saja ke Saudi, ke Arab Saudi sana, kemudian kita berikhtiar mendekat kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan umroh, memperbanyak tawaf di sana dan minum air Zam-Zam. Ternyata belum ada 3 bulan sembuh. Pas waktu kontrol ke dokter yang di Jerman itu sampai ke sana, ternyata tidak ada indikasi dia sudah masih sakit, sudah sembuh total. Dokternya heran, ada apa ini? Ada 3 yang dia lakukan. Yang pertama dia banyak beribadah kepada Allah, yang kedua dia banyak bersedekah, yang ketiga dia banyak minum air Zam-Zam dengan menjadi obat bagi dia. Gitu ya. Nah kalau kita kan air Zam-Zam nggak mungkin, ya kan? 2 yang mungkin bisa kita lakukan kan, ya berobatnya itu. Yang pertama dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua dengan bersedekah. Maka di sini itu sekalian,
berobat itu dengan apa saja, ya. Yaitu berobat dengan obat-obatan yang dibolehkan saja. Diharamkan bagi kita melakukan pengobatan atau berobat dengan perkara-perkara atau hal-hal yang diharamkan. Apa misalnya? Misalnya memakai daging babi, daging anjing, ya, minuman keras dan sebagainya. Dulu ya, tahun 80-an ketika kami di usia SD, itu namanya skabies itu merata. Penyakit gatal itu, gudik dan koreng itu merata. Karena kami sempat di pondok sebentar pas budiken gitu, apa kata dunia ini? Santri nak urung budiken belum jadi santri jadi. Pinternya dunia ini santri. Ya. Tapi kami kemudian pulang karena nggak tahan. Sampai di rumah tetangga kami yang sama-sama kena itu apa? Berupayanya ngeri sekali. Ya, makan daging kadal. Serius Pak ini Pak. Serius makan daging anjing katanya. Kan daging anjing kan karakter dagingnya panas kan? Makan daging anjing, makan daging ular, masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu saya tidak terpengaruh dengan itu. Andai berpengaruh sampai hari ini mungkin saya bisa cerita bagaimana nikmatnya makan daging kadal. Alhamdulillah tidak sampai begitu ya. Jadi ingat saja bahwa sesungguhnya kewajiban kita ketika sakit adalah berobat, dan ketika berobat itu kita dilarang dengan melakukan pengobatan yang mengandung haram. Yusebu akhir-akhir ini kalau kita mau tahu ya, peduli dengan obat-obatan itu, ada sebagian saudara-saudara kita ini yang tidak peduli halal haram dengan obat-obatan. Saya pernah dianjurkan tali pusarnya bayi itu kan sebenarnya itu mengandung nutrisi sangat tinggi. Karena dia itu dekat antara antara hari-hari ya, yang menjadi pusat makanan bayi sebelum lahir itu dengan bayi, ya kan jalurnya kan pakai tali pusar itu. Ketika tali pusar itu kemudian mengering setelah dipotong ya, puputan itu kemudian lepas, maka ini tidak menganjurkan ya. Maka tali pusar yang sudah lepas itu, kalau panjenengan mau berobat, pakai itu cuma direndam pakai air panas, terus kemudian rendamannya diminum. Nanti potongan tali pusarnya boleh dijemur lagi, dikeringkan lagi, disimpan lagi. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Cina. Maka saya semakin ragu-ragu kalau berobat di pengobatan Cina. Di Solo kan ada pasar Balong namanya, ya, dekat pasar gede itu. Itu di sana ada pengobatan Cina yang sangat terkenal, luar biasa pasiennya itu. Sehari itu bisa ratusan. Saya pernah diajak ke sana. Cuman setelah saya membaca informasi ini, saya ragu-ragu. Apakah benar ramuan itu murni herbal atau bisa jadi ada tambahan yang begini-begini? Ya, ini informasi yang seperti ini memang cenderung tertutup ya.